Kemarin itu, di kalangan petani itu kita, eee, sangat berat melawan hama trip. Jadi ada ledakan hama trip yang sangat luar biasa. Bahkan insektisida yang biasanya kalau normal itu kita pakai 100 mili per drum itu bisa 1 kali langsung habis nyampe 1 masa musim panen itu kuat, tapi kemarin itu nggak mampu sama sekali itu, Bu. Jadi efeknya apa ke tripsnya? Efeknya Bikin daunnya jadi keriting gitu? anu, Bu, apa namanya, habis semua. Jadi awalnya kemerah-merahan kayak gitu, terus Terus sampai jadi kering gitu? iya, langsung Daunnya terus jadi habis. keringnya? Terus dipanen nggak ada umbinya. Lah iya wong daunnya reneng. Iya, Oh itu nggak musim. ada, daunnya nggak ada. Oh serangannya hebat ya tripsnya ya? Nah itu ini baru ditemukan dari beberapa tahun-tahun yang lalu, ini kemarin. Bahkan Hmm, kalau istilahnya senjata pamungkasnya petani, itu nggak mempan sama sekali, bahkan sampai dosis di 2 kali lipatkan itu, iya. Bu. Itu trip masih aja. Hmm, Itu satu pandan sari, hmm, itu di setiap pedukuhan hampir merata itu keluhannya itu. hmm. Sempat ada hujan nggak mas? Kemarin pas waktu masa peralihan, Hmm. peralihan Em, musim. musim hujan ke kemarau. Nah, musim hujan ke kemarau, terus ternyata nggak jadi kemarau kayak gitu. Batal kemarau. Iya, Iya, biasanya kalau di musim hangat itu hama itu memang lagi berkembang biak begitu. iya Dan cepet dia, ya, Bu. iya memang begitu. Jadi ya gimana ya? Jadi untuk kalau insektisida yang biasa itu yang digunakan sudah tidak mampu ya, berarti dia sudah memiliki ketahanan terhadap insektisida itu. Kan Mhm. begitu. Harus ganti. Karena pola petani sini kalau ada pestisida yang ampuh, Mm-mm. hampir setiap kali nyemprot itu dipakai terus Ya, kayak gitu. betul, betul, betul. Makanya kemudian si hamanya menjadi tahan. Iya resisten ya. Ya, betul. Nah, pinter, Mas. Jadi Berarti resisten. Jadi keturunannya menjadi lebih tahan sehingga harus ganti kan begitu. Jadi harus sesuai berarti dengan yang dosis anjurannya. pertama resisten sama terus kedua rolling rolling bahan aktif ya, Bu, ya? Iya, betul, diganti gitu. Rolling bahan aktif. Nah, mungkin kalau dulu-dulu ini mungkin nggak jadi hama utama ya, apa namanya si tripsnya ya. Iya, Cuma ya jadi mungkin sudah ada si tripsnya di situ, hanya dia menjadi hama kedua gitu benar. atau hama potensial istilahnya begitu. Heeh. Nah, hama utamanya itu yang dikendalikan dengan insektisida. Tapi dia kena ya, nah dia membentuk ketahanan. Nah, begitu yang hama utamanya itu sudah mati, nah atau sudah hilang, maka si tripsnya itu keturunannya itu menjadi keturunan yang tahan gitu. Sehingga dia bisa berkembang biak dengan hebatnya tahan terhadap insektisida itu. Nah Istilahnya ledakan kedua istilahnya begitu. nah, Resurgensi. kalau sudah mengalami resisten kayak gitu, apa yang harus kita lakukan, Bu? Ya, itu kalau yang paling paling praktis memang ganti ganti insektisida itu yang paling praktis. Tapi kalau misalnya ada tanaman yang tahan terhadap trips, nah ganti dengan bibit yang lebih tahan gitu. Mhm. Kita itu bahkan nyampe tidak hanya satu bahan aktif saja kalau Hmm, kalau ngilangin trip. campur ya. Iya, bisa nyampe 3 4 kayak Hmm. gitu. Ya apalagi seperti itu ya. Jadi dia ya keturunannya ini yang kemudian berubah menjadi tahan. Ini sebenarnya pola yang agak keliru gitu ya, nyampur-nyampur Heeh, seperti itu. bener bener. Itu sih yang pertama memang momok yang paling Hmm. di sini, Mulai paling tahun berapa Mas ada trips? trip trip berarti ya
Dari saya SMP mungkin, Bu. Udah jadi Ada. sudah endemik memang di situ? Iya. Kalau sekarang sih, kalau sekarang bisa dikatakan jadi hama utama itu trip. Hmm. Kalau kayak ulet kayak gitu, ulet gerayak, ulet Hmm. potong itu sih nggak Sudah enggak terlalu. ya? Tapi kalau udah serangan trip sama Phytophthora terus sama Suara ya, betul. itu 3 itu, Bu. 3 pokok. Yang pertama Phytophthora, terus yang kedua Alternaria, terus yang ketiga itu trip. Yang Nah, layu enggak ya malahan ya? Enggak endemik layu ya di situ ya? ini masuk sekarang semester ini, Bu. Kayak kuliah ya, Mas, masuk semester Semester 2 ini. Itu namanya layu sama akar ganda. Iya, betul. Awalnya kan baru 3 itu, terus sekarang nambah nematoda sama layu fusarium. Layunya layu fusarium ya, bukan yang bakteri ya? Ada dua-duanya, Bu. Ya. Ya memang resiko untuk tanaman introduksi itu seperti ini ya. Jadi Uh, layunya juga kayak ada 2. stroberi ya? iya Ya betul, Bu Mbak. Fetty, Iya kayak betul. Ini kan stroberi. tanaman dari negara 4 musim yang dikembangkan di negara tropis gitu. Dan untuk varietas kentang yang untuk tropis itu sepertinya memang belum berkembang dengan baik gitu. Mungkin Bu Rosi tahu yang varietas khusus untuk daerah tropis itu. Mungkin yang dari Australia itu mungkin lebih bisa digunakan untuk mengatasi. Kayaknya belum sulit yang mendapatkan yang sesuai dengan Iya tropis ya. betul. Karena saat ini stroberi pun belum ada. Belum, Mbak, Oh, belum. oh. Dari Nah, pihak Balitsa juga terus mengembangkan sepertinya ya untuk varietas-varietas kentang untuk tropis gitu. Sesuai Tapi lokasi ya, sesuai iya lokasi. betul. Tapi kayaknya belum mengarah sampai ke. Makanya hamanya ndablek ya Bu Fetty. Hamanya ndablek. Kalau di negara tropis memang kita kaya gitu. Kita kaya dengan hama maupun penyakit. Kayak hama penyakit ya. Ya, jadi jangan khawatir itu tersedia banyak. hamanya yang tersedia banyak, Bu. Iya, hamanya banyak, penyebab penyakitnya juga banyak gitu. Itu di negara tropis. Jadi memang permasalahan di kita itu akan berbeda dengan permasalahan di negara-negara penanam kentang tapi negara 4 musim. Itu berbeda banget. Nah, Gitu. Di sana lebih sedikit ya? Paling di sana lebih sedikit. masalahnya Phytophthora, Mbak. Oh. Gitu. Kalau kita kan banyak, hamanya banyak banget. Gantian lagi datangnya ya kan, Mas? Nggih. Nah, jadi itu tadi sebenarnya semua petani sudah merasakan dan sudah tahu. Cuma petani itu masih enggan merubah perilaku yang biasa itu, Bu. Nah, ini jadi Perilaku yang mana, Mas? PR-nya adalah Perilaku yang mana? perilaku ya kan, Mas? Perilaku petaninya yang mana? Yang sulit berubah? Yang sesuai prosedur itu loh, Bu. Oh, sesuai SOP ya. Di pengolahan lahan tadi ya. Awalnya di pengolahan lahan. Dari mulai pengolahan lahan, terus cara perawatan, penyemprotan kayak gitu itu masih ugal-ugalan semua. Nah, itu. Padahal dari semua keluhan itu dari beberapa petani kita tampung yaitu tadi. Yang pertama Phytophthora itu wajib, Phytophthora, terus Alternaria bercak kering. Itu sekali kena bisa langsung habis. Iya, betul. Terus trip, ini yang paling bandel trip. Terus itu nanti efeknya ke virus, Mas. Nah, terus jadi virus Gemini kuning kayak gitu. Nah, nambah di layu fusarium. Layu bakteri ya kan? Layu bakteri. Terus satu lagi akar ganda itu penyebabnya memang nematoda atau dari bakteri itu, Bu. Nematoda atau jamur gitu, tergantung bentuk ininya, gejalanya seperti apa. Ada 5 pokok permasalahan yang ada. Sebenarnya sudah dijawab sama Ibu Rosi ketika kita perlakuan ini memang sedikit sabar lah artinya kayak gitu. Cuma di lapangan memang perilaku petani kita yang tidak mau melakukan hal seperti itu. Jadi setelah panen kadang langsung dikasih pupuk lagi, ditutup, tanemin lagi. Katanya
efisiensi waktu kayak gitu. Iya, Iya, di biasanya mana-mana kayak biasanya gitu. polanya kan begitu ya. Iya. Terus efeknya itu malah justru kemudian membuang-buang waktu. Heeh.